Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arsiswanto. Di sini saya akan menyampaikan video PPL 2 atau P3 saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin berdoa. Doa mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? SMA Negeri 1 Karangdowo. Maju bersama, hebat semua, salam handal. Hari ini ada yang gak masuk? Ya, coba Pak Ari absen dulu. Wiwin hadir. Nah, semua hadir ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Cukup, silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk pada materi, seperti biasanya kita tadarus Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Sebelum masuk bab baru, Pak Ari mau menanyakan materi minggu yang lalu. Adakah yang masih ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya? Materi minggu lalu kita membahas tentang iman kepada Rasulullah yang mana ada 20 emas. Sekarang kita masuk pada bab materi akhlak, yakni hormat dan berbakti kepada kedua orang tua. Sebelum materi saya sampaikan, Pak Ari mempunyai video, tolong nanti disimak dulu. Bismillah. Anda melihat ibu Anda sekarang berada di depan Anda. Ternyata tangan itu adalah tangan ibu Anda yang sedang memanggil Anda. Karena memikirkan kemaksiatan yang kita lakukan setiap hari. Anda lihat wajahnya yang semakin tua. Karena memikirkan Anda yang hamil dan tidak pernah diluka. Sudah selesai ya video tadi. Mungkin dari anak-anak mau mengutarakan apa isi dari video tadi, ada enggak? Saya Pak. Ya, Aulia. Jadi video tadi itu menceritakan tentang kisah orang tua itu kasih sayang tidak terbatas dan Iya. kita harus berbakti sebagai anak dan selalu menghormati orang tua. Ya, bagus sekali. Bahwasanya yang benar yang disampaikan Mbak Aulia, kasih sayang orang tua itu tidak terbatas. Pengorbanannya luar biasa, baik itu ayah maupun ibu. Materi itu ada kompetensi dasarnya. Kemudian ini adalah indikator pencapaian kompetensi IPK yang harus kalian capai. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini, ada 6. Kemudian ini aktivitas pembelajaran hari ini. Seperti biasanya Pak Ari mempunyai sebuah pretest. Silahkan kalian untuk mengerjakan pretest ini terlebih dahulu. Sudah selesai ya? Ada beberapa anak yang belum tuntas. Artinya nilainya masih di bawah KKM 70 ya. Tapi nggak apa-apa, nanti setelah pembelajaran kita sampaikan, saya yakin kalian nanti bisa tuntas nilainya lebih dari 70. Kita masuk pada materi. Materi pembahasan kita, hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian yang keempat dan terakhir adalah hikmah dan manfaat kita berperilaku baik, berbakti kepada orang tua. Ini dalilnya terdapat dalam Quran surat apa tadi? Al-Isra ayat 23.
23 sampai 24. Ini dalil nakli tentang perintah kita untuk berbuat bakti kepada orang tua. Kita harus mau membantu meringankan beban daripada pekerjaan orang tua kita di rumah. Namun beda cerita ketika orang tua kita atau salah satunya telah meninggal dunia. Apa yang menjadi kewajiban kita? Ziarah kuburnya dan mendoakannya agar selamat dari siksa kubur dan dimasukkan ke dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ali mempunyai sebuah video yang saya sampaikan di awal tadi. Kalian amati video ini. Nanti video ini sebagai pedoman untuk diskusi. Nanti kita akan diskusi. Silakan untuk diamati videonya. Jika suatu hari sudah ada budak melahirkan majikan, maka dari pertanda kiamat sudah dekat. Saat ini tidak bisa saksikan dan dengar sendiri banyaknya kejadian anak menjadikan orang tuanya seperti budak atau pembantu. Fenomena apa saja yang ada dalam video tadi? Di akhir zaman banyak anak yang durhaka pada orang tuanya. Mengapa fenomena ini dapat terjadi? Ada yang tahu? Ya, gimana Mbak Faizah? Ya, kata Mbak Faizah, karena mungkin anak-anak belum tahu betapa dosa besar dari durhaka kepada orang tua, makanya banyak yang masih menyepelekan. Berbagai fenomena sikap tidak baik dan durhaka anak kepada orang tua diantaranya tadi disebabkan anak tidak memahami pentingnya berbakti kepada orang tua. Islam mengajarkan agar umatnya kita ini tidak hanya baik dalam beribadah saja, namun bagaimana kita juga berbakti kepada orang tua kita. Sebab berkat mereka sang anak kita ini dapat mencapai perkembangan yang bagus seperti sekarang ini, yang hebat seperti ini, yang sukses seperti ini. Mungkin ada yang bertanya, Jadi kepada kedua orang tua itu yang diutamakan bapak dulu atau ibu dulu, Pak? ya ada sebuah hadis yang menyatakan hormatilah siapa dulu? Ibumu. Jawab lagi Rasul, siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Baru bapakmu. Kalau ditanya seperti itu, ibu dia adalah yang paling utama yang kita hormati. Namun bapak juga tidak kalah penting karena dialah juga yang mendidik kita, yang menafkahi kita. Keduanya adalah penting, harus kita hormati. Ya, itu ya Mbak Kalinka. Pak Guru mau ice breaking dulu karena kelihatannya karena lelah. Rule-nya bukan apa yang dikatakan Pak Ali. Paham? Ya. Kuda-kuda, sapi-sapi, kuda-kuda, sapi-sapi. Berapa jumlah kuda? 4. Ya, belum paham ini. Sekali lagi, kuda-kuda, sapi-sapi, kuda-kuda, sapi-sapi, sapi-sapi. Berapa jumlah sapi? Ya, benar, bahkan kata pertanyaan. Rule-nya tirukan apa yang dikatakan Pak Adi, bukan menjawab pertanyaannya Pak Adi. Ya, semangat ya, semangat. Lanjut, kita diskusi kelompok. Ini aturan diskusinya. Yang pertama, kelompok pertama menganalisis dalil Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 tentang berbakti kepada orang tua. Yang kelompok dua nanti carilah sebuah hadis, temukan sebuah hadis yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Jangan cukup satu nanti ya. Kemudian yang ketiga, buatlah kesimpulan tentang hikmah dan manfaat dari berbakti kepada orang tua. Untuk jawaban-jawaban ini dapat kalian temukan, simpulkan lewat video tadi yang telah kalian amati bersama-sama, atau nanti rujukannya silahkan juga browsing boleh. Tunggu. Kebetulan Pak Ali sudah membagi kelompok ini menjadi 3 kelompok. Silakan untuk berkelompok. Mempunyai sebuah LKPD, saya bagikan, tolong dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD ini, lembar kerja peserta didik. Dan kalau kurang paham, silakan dibuka link Google Drive yang sudah saya kirim di grup WhatsApp. Di situ ada petunjuk langkah-langkahnya beserta bahan bacaannya. Ini kelompok
1 ya. Sana kelompok 2, sini kelompok 3. Untuk kelompok 1 ada kesulitan atau tidak ini? Tidak, Pak. Sudah bisa ya untuk kelompok. Nah, ada kesulitan atau tidak ini? Oh, untuk kelompok 3 ini kalian tidak hanya cukup menyebutkan, namun kalian jelaskan juga apa disampaikan di video seperti itu. Kemudian kalian juga bisa browsing sebagai sumber rujukan. Sudah selesai semua ini? Sudah. Kalau sudah, sekarang waktunya presentasi. Saya minta perwakilan dari setiap kelompok, 1 anak, 1 siswa untuk maju ke depan. Ini hasil tugas kelompok saya, kelompok 2. Ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Hikmah yang dapat diambil dari hormat dan patuh kepada orang tua adalah 1. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. 2. Dapat menebus dosa-dosa yang besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat semuanya. Dari ketiga anak, perwakilan dari setiap kelompok sudah maju presentasi. Mungkin dari anak-anak yang di belakang kelas ini ada yang mau menanggapi? Saya Kak. Ya, Mbak Dita. Saya mau menanggapi untuk kelompok 2. Ya. Itu kan hadisnya baru 1 ya Pak. Mungkin bisa dilebihi. Jadi bisa 2. Ya. Siap enggak kelompok 2? Insyaallah nanti kami Ya. Ya, nanti akan dilengkapi oleh kelompok 2. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Ya, kalau gitu silakan untuk duduk kembali ke belakang. Tepuk tangan buat kita semua. Sekarang saya kasih post test. Post test ini bertujuan untuk mengukur kemampuan tingkat kecapaian kalian terhadap materi ini setelah materi ini diberikan. Silahkan masuk ke link tersebut. Google Form sudah saya share di grup WA. Sudah selesai semuanya? Nah, kalau sudah kita bahas ya. Dari option A sampai E, kira-kira jawabannya yang mana ini? C. Membantu ibunya menyapu halaman dan membantu ibu menyelesaikan pekerjaan rumah lainnya. C ini adalah cerminan dari anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita refleksi terhadap materi pembelajaran hari ini. Refleksikanlah kesimpulan apa yang kalian dapat dalam materi ini. Silakan ditulis di situ. Saya akan tunjuk 1 saja dan siswa untuk merefleksikan. Siapa yang mau dulu nih? Ini dari pembelajaran kita hari ini adalah berbakti kepada orang tua itu penting karena peran dan pengorbanan kedua orang tua jauh lebih besar dan kita tidak mungkin bisa membalasnya. Pengorbanan orang tua itu jauh lebih besar dan kita tidak akan mampu untuk membalasnya. Maka sejujurnya sebagai anak yang telah dibesarkan, yang telah dididik dan disukseskan, mari kita bersama-sama ta'zim, hormat, patuh apa yang menjadi perintah-perintah kedua orang tua kita. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Tadi juga sudah disimpulkan. Untuk akhir pembelajaran ini Pak Guru mau bertanya kepada kalian. Mungkin dari kalian ada yang mau memberi tanggapan, komentar tentang pembelajaran hari ini? Ya, Mbak Aulia. Saya cukup senang dengan pembelajaran seperti itu Pak, karena saya menjadi termotivasi untuk berbakti kepada orang tua dan menjadi introspeksi diri untuk semakin berbakti dan juga untuk belajar orang tua. Ya, mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu ya. Nah, kemudian Pak Ari mempunyai sebuah tugas. Tugasnya nanti saya share link di WhatsApp. Silakan nanti dibuka, dikerjakan minggu depan akan kita bahas bersama-sama. Pembelajaran hari ini juga sampai sini. Mari kita akhiri dengan membaca kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.